Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pembuatan senyawa alkana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sena Sumawi Citra dengan NIM akhir 141. Kemudian ada Nia Aulia Fitriani dengan NIM akhir 142. Dan Lea Fatra Marulan dengan NIM akhir 144. Yang terakhir ada Nafila Amalia dengan NIM akhir 145. Kemudian untuk materi pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Nia Aulia Fitriani. Baik, pada pendahuluan, alkana termasuk dalam hidrokarbon jenuh asiklik. Jenis alkana yang paling sederhana adalah metana. Alkana tidak larut dalam air dan senyawa ini terbentuk cairan yang lebih ringan dari air. Karena itu, alkana terapung di atas air. Hal ini disebabkan karena alkana yang bersifat nonpolar. Slide selanjutnya. Pengertian senyawa alkana. Senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan antar atom berupa ikatan kovalen. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n+2. Alkana adalah zat yang kurang reaktif sehingga disebut parafin. Parafin berasal dari kata parum affinis yang artinya sukar bergabung dengan zat lain. Nama alkana selalu berakhiran dengan ana. Untuk 4 alkana paling pertama diberi nama semi-trival, yaitu metana, etana, propana, dan butana. Kemudian selanjutnya untuk penggolongan alkana yang akan dijelaskan oleh Nafila Amalia. Selanjutnya ada penggolongan alkana. Di sini dibagi berdasarkan beberapa sumber, yaitu jumlah atom karbon, kemudian berdasarkan titik didihnya, lalu berdasarkan struktur rantai, dan berdasarkan sumbernya itu sendiri. Yang pertama berdasarkan jumlah atom karbon, yaitu ada metana atau CH4 yang artinya 1 karbon, sedangkan etana yang memiliki rumus C2H6 yaitu 2 karbon, lalu propana yaitu C3H8 yang artinya 3 karbon, butana C4H10 yang artinya ada 4 karbon atau 4C, dan yang terakhir ada pentana yaitu C5H12 atau 5 karbon. Nah, sebenarnya ada lanjutannya lebih dalam lagi. Cuma di sini kita hanya beberapa aja menyebutkan jumlah atom karbonnya. Selanjutnya ada yang berdasarkan titik didih. Yang pertama ada volatil atau rendah, yaitu seperti metana dan etana. Kemudian ada yang cair atau sedang, yaitu berarti propana atau butana. Sedangkan yang terakhir ada padat atau tinggi, yaitu pentana dan heksana. Kemudian ada berdasarkan struktur rantai. Pertama ada rantai lurus, yaitu ada metana, etana, dan propana. Kemudian ada rantai yang bercabang, itu ada isobutana dan isopentana. Kemudian berdasarkan sumbernya, itu ada alam yang dia akan menghasilkan metana dan etana. Lalu ada sintetik yang menghasilkan polietilena dan polipropilena. Pada slide selanjutnya, di sini ada sifat kimia dan sifat fisikanya. Yang pertama, sifat kimia, yaitu terdiri dari kurang reaktif karena
ikatan karbonnya itu stabil. Kemudian bereaksi dengan oksigen sehingga CO2 jika O2 cukup atau karbon jika O2 kurang. Kemudian dapat mengalami substitusi dengan halogen. Lalu rantai panjang bisa mengalami eliminasi. Kemudian ada massa jenis dan viskositas meningkat seiring bertambahnya massa molekul. Lalu ada larut dalam pelarut nonpolar atau CCl4 dan tidak larut dalam air. Kemudian yang terakhir ada pembakaran yang menghasilkan CO2, uap, air, dan panas. Lalu berdasarkan sifat fisikanya. Yang pertama ada tidak berwarna dan tidak berbau. Yang kedua ada massa jenis lebih rendah daripada air. Lalu yang ketiga ada titik leleh dan titik didih meningkat dengan jumlah karbonnya. Yang keempat ada tidak larut dalam air, larut dalam pelarut non-polar. Kemudian yang terakhir ada sifat fisika yang berwujud gas, cair, atau padat tergantung jumlah karbonnya. Baik, untuk materi selanjutnya tentang pembuatan senyawa alkana yang akan dijelaskan oleh Sena Sumawi. Baik, pembuatan senyawa alkana ada metode pembuatan alkana. Yang pertama ada hidrogenasi alkuna dan alkena, yaitu reaksi alkuna atau alkena direaksikan dengan H2 dengan katalis PT, PD, atau Ni. Contohnya itu kayak C2H4 plus ditambah dengan H2 C2H6 atau etana. Yang kedua ada reduksi senyawa karbonil, yaitu reduksi alkil halida dengan logam Zn dan direaksikan dengan asam. Contohnya itu ada CH3Cl direaksikan dengan 2H menjadi CH4 dan HCl. Yang ketiga ada sintesis Wurtz, artinya itu reaksi alkil halida direaksikan dengan logam Na dan eter. Dalam eter menghasilkan alkana dengan jumlah karbon memiliki lebih banyak. Contohnya ada 2CH3Cl direaksikan dengan 2Na menjadi C2H6 dan 2NaCl. Yang keempat ada dekarboksilasi asam karboksilat, yaitu pemanasan garam natrium asam karboksilat direaksikan dengan NaOH. Contohnya itu ada CH3COONa direaksikan dengan NaOH menjadi CH4 dan Na2CO3. Selanjutnya ada kegunaan alkana dalam farmasi itu. Yang pertama itu ada pelarut. N-heksana dan N-pentana sering digunakan sebagai pelarut nonpolar dalam proses ekstraksi dan pemurnian bahan farmasi. Terus yang kedua ada sumber hidrogen. Alkana juga dapat digunakan sebagai sumber hidrogen, pelumas, dan bahan baku industri. Yang ketiga itu ada komponen formulasi obat. Itu tuh metil dan etil dapat digunakan sebagai komponen dalam formulasi obat, misalnya sebagai pelarut untuk obat-obatan yang larut dalam lemak atau sebagai komponen dalam sistem pengiriman obat. Yang keempat itu ada pelumas. Beberapa alkana itu juga digunakan sebagai pelumas dalam industri farmasi, misalnya dalam proses produksi tablet dan kapsul. Yang kelima ada bahan baku. Alkana dapat digunakan sebagai prekursor dalam sintesis senyawa farmasi yang lebih kompleks. Kembali ke moderator. Baik,
Sekian untuk materi yang kami sampaikan. Untuk yang terakhir, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu untuk pembuatan senyawa alkana itu dilakukan dengan beberapa metode. Jadi dia tuh punya banyak metode gitu. Kayak contohnya reaksi reduksi, reaksi Wurth, terus hidrogenasi alkuna sama alkenadan, perkarbolat asam karboksilat. Nah, itu tuh termasuk dalam metode-metode pembuatan alkana. Nah, untuk alkana sendiri ini ada hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal yang bersifat nonpolar. Jadi dia nggak larut sama air. Terus juga digunakan sebagai bahan bakar serta pelarut juga. Nah, senyawa-senyawa ini tuh bisa mengalami reaksi substitusi dan dalam pembakaran itu. Nah, karena semua ini itu menjadikan senyawa-senyawa ini tuh penting dalam industri dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang telah mendengarkan materi yang kita sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.